sudah terbuka nih, sekarang itu bahkan justru lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kami sudah nggak perlu mikirin uang biaya operasional, nggak perlu mikirin gaji karyawan, nggak perlu mikirin bagaimana kita harus ngasih pakan sapi. Dengan adanya celengan kurban. Dengan ada celengan kurban. Mantap sekali. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita. Dan kali ini kembali lagi saya di Kelestari Farm Cikario Tangerang, miliknya Bang Firman. Dan hari ini kita akan keliling nih, sapinya tambah banyak, tambah jumbo. Kita akan bercerita banyak bersama Bang Firman. Yuk kita ikutin pesona wisata kita di Lestari Farm. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mas, pagi. Wih, lagi nyantai nih sama Bobo Boy. Iya, alhamdulillah Mas. Sehat-sehat? Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ini kita lihat kandangnya kok makin panjang sampai sana Pak ini. Iya, alhamdulillah Mas. Karena mungkin alhamdulillah rezeki dari Allah ya Mas. Permintaan tahun ini itu lumayan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi kami memperluas kapasitas kandang. Dan sekarang tuh kapasitasnya ada berapa ekor Pak? Kalau untuk kandang ini sekitar 100 ada. 100 ekor? 100 ekor. Wih, keren sekali. Tinggal 2 ekor yang belum laku itu Pak. Iya, tinggal 2 ekor yang belum laku. Betul sekali. Padahal kurbanan masih berapa bulan lagi? Masih 6 bulan ya? 6 bulan lagi. Masih setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun lagi. Nah, kalau dari sektor sini berapa ini Pak yang bobotnya ini? Ini rata-rata kalau yang ini 800 minimal 750 up ya yang di sini nih. Kecuali ada yang kan ada beberapa yang belum laku. Ini masih di 6,5 tapi udah laku itu tadi malam. Baru tadi malam sudah laku si SpongeBob. SpongeBob. Oh, mantap ya. Bobot berapa ini ya? Ini kemarin itu kami timbang di 650. Sapi X Purworejo. Sapi X Purworejo. Ada berapa ekor di X Purworejo nih kemarin? Alhamdulillah ada belasan ekor ada. Belasan ekor ada. Oke, kita keliling Yuk. ini. Ini kita lihat sapi-sapinya jumbo-jumbo. Ini lagi kasih makan apa ini, Pak? Comboran biasa Mas, aktivitas pagi hari, rutinitas biasa. Jadi kalau 7:30 itu kami pasti semua sapi dicombor. Dan meskipun ini semua sudah laku, kami pastikan sapi-sapi pakannya kami los Mas. Jadi kalau selama dia habis kami suruh tambah. Sampai masih ada sisa baru kita stop. Kalau kayak ini komborannya apa, Pak? Komborannya ini ada pertama konsentrat, pelet, lalu juga ada ampas tahu, ada onggok, terus juga kalau yang 850 up itu kami kasih jagung juga, terus ada premik, tetes tebu, bekatul, 8. Tetap dijaga kesehatannya ya, Pak ya? Iya betul. Kalau Vitamin booking sekarang tuh nanti pasti kan tambah gemuk, Pak itu? Iya, ada betul. hitungannya nggak, Pak? Ya. Ada. Contohnya ini aja Mas, yang tadi malam kita ambil SpongeBob aja ya. Contoh-contoh yang nyata. Nah ini kan memang saya bilang bobot sekarang ini sama Sohibul Kurban 650. Awalnya beliau mencari sapi yang 500 kilo, tapi saya bilang yang tersedia sekarang 650. Lalu kami kasih target sampai Idul Adha minimal 750 kilo. Itu nanti ikutnya apa? Bonus atau gimana? Kalau seandainya misalnya si SpongeBob ini nggak mencapai 750, berarti kami tukar sapinya dengan minimal 750. Tapi kalau seandainya ternyata 800 kilo atau 850 kilo itu sudah bonus Sohibul Kurban. Bonus ya, mantap Dengan sekali. harga yang sekarang bukan harga Idul Adha. Wah, ini menguntungkan sekali ya. Iya. Makanya banyak Sohibul Kurban yang lari beli sapi di sini ya. Betul Mas, dan ini alhamdulillahnya kami semua sapi ini yang sudah terbooking cukup dengan DP 15 juta saja. DP 15 juta. Namanya kami itu programnya itu celengan kurban. Jadi mereka cukup Sohibul Kurban cukup DP 15 juta, lalu biaya pakan per bulannya bebas. Ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 3 juta, tapi kalau seandainya sudah mendekati Idul Adha itu kami akumulasikan semua Mas. Kita total semua berapa, misalnya 15 juta dengan pakan yang sudah dicicil taruh 10 juta lah. Jadi totalnya sudah 25 juta. Misalnya harga sapi ini 50 juta. Jadi ketika sapi dikirim hanya bayar 50 juta. Dan free Jabodetabek, ongkir. Free ongkir ya tentunya. Garansinya ini Pak gimana?
Garansinya kalau seandainya kemarin kan ada tuh salah satu sapi yang sudah terbooking, dia terpleset, akhirnya harus dipotong dan itu kami ganti. Kami kembalikan lagi ke Soebul Kurban, Pak, sapinya bermasalah, harus kami potong. DP-nya mau kami kembalikan monggo, atau mau carikan sapi dengan yang target sama monggo Pak. Dan beliau memilih target yang sama. Alhamdulillah masih ada penggantinya, begitu. Kalau yang di sana itu bobot berapaan? Sama juga ya? Hampir sama sih Mas, hampir sama. Kita mau ke sana? Ya kita lihat ke sana. Monggo. Nah, Bobo Boy. Nah ini termasuk Ini baru nih, baru. ini belum laku ya? Ini sengaja tidak saya jual Mas, buat kelangenan dulu. Namanya Dalmatian. Dalmatian. Ini namanya unik-unik di sini. Yang ngasih nama siapa? Kebanyakan anak. Oh iya. Kalau itu SpongeBob si Pedor, Mas Pedor. SpongeBob. Karena ada sapi kita namanya Patrick, dikasih nama sama dia Bedor. Tapi belum ada ya namanya sapinya Bedor. Wah, itu tadi mau saya kasih tuh tahu. Ini di sini ada pasukan hitam juga, The Black Team. Wah, Black Team ya? hitam semua. Alhamdulillah sudah laku semua ini. Wow, mantap ya. Kalau kandang ini udah laku semua. Termasuk Black Team. si Bimo ya, anak dari Bima Sakti. Ini udah laku? Sudah. Ini anak dari Bimo. Bima Sakti. Iya, ini. Komplit. Ini rencananya di tahun 2025. Sudah Tahun di depannya. booking sekarang. Sudah dipakai sekarang. Wah, mantap. Ini Bimo, terus ada Khabib Galaxy di tahun 2025. Wah, ini ada yang sapi raksasa Pak. Apa Nah, ini- sudah terbooking nih, Pak? Ini sudah, semuanya ini sudah. Sudah semua? Alhamdulillah sudah. Ini jerapah juga sudah terbooking alhamdulillah. Keren sekali. Ini besar sekali ya, Pak ya? Iya, Mas Aldi sempat ngeliat kan waktu ikan Iya di itu Karawang. pengambilan. Sekarang tambah besar ya? Sekarang alhamdulillah Belenuk ya? tambah besar, betul. Dulu kan waktu di Karawang itu masih 700 berapa gitu. Sekarang udah 850-an lebih dia. Oh, oke. PO-nya juga alhamdulillah juga sudah. Ini kebanyakan Aktif sekali Pak ya, maksudnya jenis sapi yang ada Iya, di sini ya. betul. Memang Semua jenis sapi ada. hampir semua jenis sapi ada, kecuali sapi asli Indonesia yang dari timur ya, kayak sapi Bali, sapi Lombok itu kami nggak berani karena kan kalau dengan sistem seperti ini bisa dibilang kalau dipakan. Gitu. Pegon juga ada, Brangus ada, Simmental ada, apalagi ya? Limosin ada. Nah, ini kan Simmental sudah ada. kelihatan penuh sekali Pak kandang ini. Iya. Rencana nanti ada nambah kandang Pak? Insya Allah Mas, kami ada lagi proses pembangunan di kandang kedua. Itu insya Allah dalam 2-3 bulan lagi lah. insya Allah. Itu untuk kapasitas berapa ekor nanti? Minimal 150. Diisi bobot berapaan itu? Jadi ini nanti Mas, semua sapi ini akan kami pindahkan ke sana. Pindahkan ke kandang yang baru. Nah ini kami isi dengan bobot 500-an sampai 700. Bakalan-bakalan ya? Ya termasuk untuk kebutuhan masjid ketika diulatan nanti. Nah ini kita sharing ya Pak ya? Ya, Pak Firman kan berapa tahun? 3 tahunan ya? Atau berapa? sebenarnya sih kami kan 1 Januari 2022. Tapi kalau lebarannya baru 2 kali. Alhamdulillah baru Berarti berapa tahun? 1,5 tahun ya. Mau 2 tahun. Oh, nah, itu tips suksesnya gimana Pak untuk peternak pemula ya? Biar nggak pamit. Oh. Sebenarnya sih kalau setiap usaha itu dilandasi dulu dengan namanya beribadah dulu sih Mas. Kalau udah dilandasi dengan ibadah, insya Allah saya yakin Allah meridhoi sih. Kalau seandainya Allah udah meridhoi, ya semua usaha pasti ada namanya resiko ya. Termasuk kami kan juga ada resiko PMK, kemarin kami juga PMK, LSD juga kami pernah, bahkan komplit. Yang kemarin itu baru saja kan yang sapi terpeleset dan patah kakinya itu resiko. Tetapi ya yang penting kalau ibadah, kalau udah ibadah Mas, itu mencakup jujur, mencakup integritas semuanya lah, alhamdulillah. Dan ini kan berdasarkan kepercayaan dari Soebul Kurban sebelumnya. Kalau dari tata kelola sendiri, pencarian bakalan, bibitan sama ABK dan juga keuangan, itu sistemnya gimana ya? Oh, jadi kalau pencarian bakalan memang saya pribadi mayoritas ini dibantu sama teman-teman di Jawa Tengah mayoritas. Jawa Timur juga ada. Dan mereka kan sudah, orang-orang itu sudah mengetahui dengan kategori yang saya inginkan. Ya. Terus untuk masalah operasional, alhamdulillah Mas, dengan kami sudah terbuka nih. Sekarang itu bahkan justru lebih
lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kami sudah nggak perlu mikirin uang biaya operasional, nggak perlu mikirin gaji karyawan, nggak perlu mikirin bagaimana kita harus ngasih pakan sapi. Alhamdulillah tidak. Dengan adanya celengan kurban Dengan ini, ada celengan kurban. mantap sekali. Dengan ada celengan kurban, jadi itu sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Satu inovasi ya dari kandang ini ya Pak ya. Iya, iya. Ini kan fokus di kurbanan, Pak. Ya. Apakah ada fokus nanti rencana untuk penjualan daging gitu? Itu kami lagi mencari. Sebenarnya kami sudah ada yang menawarkan, Mas. Ada satu RPH, bahkan dia minta ke kami tiap hari, tapi kayaknya kami belum menyanggupi ya. Karena kan kalau kami kemarin hitung 2 hari sekali dengan sekali ngirim 2 ekor, itu aja harus membutuhkan sapi ready sekitar 60 sampai 90 ekor Per bulan ya. per bulan. 2 hari sekali kan. Jadi ya bismillah. Kami lagi juga masih banyak. bertahap pelan-pelan. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Menginspirasi tentunya untuk mencegah. Iya, Iya, jadi maksud saya juga jangan kecil hati para petani sapi gitu loh. Meskipun ada panutan kita pamit, ya jangan sampai pamit semua. Kalau sampai pamit semua, bagaimana kita mau swasembada sapi Indonesia? Petani takut Pak sapi kalau nggak laku gitu. Alhamdulillah ini laku. Ya ini. Kenapa harus pesimis? Ya banyak yang pesimis. Pak. Orang pesimis itu karena mereka tidak percaya dengan adanya Allah. Ya. Kalau mereka percaya itu rezeki sudah diatur, mereka santai saja. Ya. kalau ada kedatangan sapi BX itu gimana Pak ceritanya? Kalau BX ya, menurut saya pribadi BX itu terjadi kan karena untuk mencukupi kebutuhan daging di Indonesia, Mas. Tapi makanya kan kalau BX itu sebenarnya saya pribadi ya, saya tidak bisa menyalahkan BX. Kenapa saya tidak bisa menyalahkan BX? Karena sapi kita yang ada di Indonesia itu kalau untuk mencukupi kebutuhan potong daging kayaknya nggak mencukupi deh, Mas. Itu aja dengan dibantu BX kan sudah terlihat jelas kan, di pasar itu sapi semakin kurang, sepi, di petani juga semakin itu. Lagi dengan kemarin ada LSD. Iya, terus PMK, jadi betul, kan betul. stok sapi lokal udah agak menurun Yes. gitu, Pak. Makanya kami harapkan dengan adanya asosiasi justru mereka memperjuangkanlah sapi-sapi yang ada di Indonesia ke pemerintah. Contoh misalnya Mas, ini masih pemikiran awam saya ya. Asosiasi sapi itu mereka audiens dengan pemerintah. Bagaimana menyikapi BX? BX itu menyikapinya itu selama ini kan BX kan hanya diambil dari pengusaha besar kan Mas? Iya. Hanya pengusaha besar yang hanya bisa menikmati. Kenapa BX itu tidak disalurkan ke petani saja? Kalau itu disalurkan ke petani, terus petani juga mendapatkan keuntungan, menurut saya itu lebih bagus. Menurut saya ya. Karena kalau BX itu di stop, saya yakin harga daging di Indonesia akan semakin besar. Semakin besar karena di mana ada kebutuhan di barang tidak ada, harganya akan semakin tinggi. Oke, terakhir Pak Ivan Ya. untuk kontes yang akan segera datang ini gimana Ya. Pak? Persiapannya? Persiapannya sudah ada sapinya di Jawa Tengah semua. Itu siap menantang siapapun. Bismillah. Dengan 12 ya Pak ya, 12. Douglas ada. Terus sapinya dari Ex Purworejo juga masih saya simpan di sana, si Sarwani. Wah, itu. Amunisinya sudah siap ya. Siap. Dan ini faktor positif untuk kontes ini gimana untuk dunia persapian? Kalau kontes pribadi itu justru membuat giroh semangat petani sapi seharusnya lebih bangga ya, lebih besar ya. Karena kan dengan ada kontesnya itu yang tadinya harga sapi misalnya 80 juta, kalau juara satu kemarin aja saya ditawarkan dengan harga 150 juta. Itu real. Dan Bahkan itu yang sah-sah saja. bobot 1.3 harganya bisa nyampe berapa? Ya lebih dari itu. 300-an Lebih ya. dari itu. Wah, keren. Bahkan itu ada yang beli, Pak ya. Ada. Douglas itu bukannya tidak ada yang nawar, sudah ada yang nawar, tapi nantilah. Harganya fantastis. Harganya fantastis. Gitu. Dan bukan kami yang memberikan harga, justru dari pihak pensoibul kurban. Karena itu dia Mas, jangan berkecil hati deh sama sapi. Maksudnya gini, sekelas burung merpati aja itu sama kambing aja itu harganya mahal banget. Bisa ratusan juta, masa sapi nggak bisa? Apalagi buat kurban ya Buat Pak ya, kurban, ya. ibadah. Iya. Jadi ya optimis, yang punya sapi-sapi bagus keluarkanlah di kontes nanti biar harganya melonjak. Oke, Pak Firman ini untuk
teman-teman Sohibul Kurban yang mau booking dari sekarang Ya. untuk celengan kurbannya. Celengan kurban, Gimana betul. caranya, Pak? Syaratnya apa aja ini? Syaratnya sih nggak ada syarat sih mas. Mereka cukup biasanya kami tanyakan kan, mohon maaf sebelumnya dari mana gitu. Kami lihat juga lokasinya, kalau sananya di Sumatera kan agak kasihan juga. Jadi pertama kami tanyakan dulu kebutuhan mereka sampai Idul Adha itu kapan, berapa kilo. Misalnya Pak, saya kebutuhannya 800 kilo, berarti saya mencarikan bibit minimal 700 kilo. Jadi biar nggak terlalu jauh. Lalu mereka cukup bayar itu tadi 15 juta sama pakan udah selesai. Gitu. Untuk nomor apa ya teman-teman yang bisa dihubungi di Ya. 0812 12 7045. 0812 12 7045. Oke, penutup ya, Pak. Salam Ya. untuk peternak Indonesia, Pak. Tetap semangat, jangan patah arang, jangan pesimis karena namanya sapi itu pasti banyak manfaatnya. Kotorannya pun banyak manfaatnya, apalagi dagingnya. Tetap semangat. Bismillah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.